Sahabat hikmah di balik kisah. Warga Cibinong, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan paket kardus yang berisi mayat wanita. Jasad korban ditemukan dalam keadaan terikat dan dalam kondisi sudah membusuk. Layaknya paket kiriman, jasad tersebut terbungkus rapi dengan menggunakan kardus dan karung plastik hitam. Berdasar hasil identifikasi, korban menggunakan baju tank top hitam dan terdapat luka di bagian kepala. Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti dan petunjuk dalam plastik yang berupa satu helai kain mukena dan sejumlah pakaian penutup tubuh korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, senang sekali kita bisa berjumpa kembali sahabat hikmah bersama saya Rahmah Hayunidia dan sudah ada Ustadz Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Pak Ustadz ya, kita akan membahas banyak kisah dan akan kita ambil hikmahnya. Betul. Nah untuk yang kali ini nih Pak Ustadz, sesuai dengan video yang tadi kita saksikan. Nah kalau misalnya Pak Ustadz kita menemukan ada jasad yang kondisinya sudah memprihatinkan. Tadi kan seperti di dalam kardus seperti tadi, kondisinya sudah membusuk, kita juga tidak tahu identitasnya. Betul. Kalau dalam Islam, bagaimana adab kita seharusnya memperlakukan jenazah seperti itu? Para pemirsa, saudara-saudara kaum muslimin, dalam kondisi normal, kewajiban kita yang hidup untuk mengurusi saudara kita, jenazahnya, memandikan, mengkafani, menyolatkan, lalu menguburkan sesuai dengan syariat, maka itu disebut fardu kifayah, kewajibannya. Dalam kondisi yang normal. Tapi dalam kondisi darurat misalnya, seperti kasus yang Fiti yang kita saksikan ini, tahun 2004, MUI pernah mengeluarkan fatwa ketika itu sedang terjadi bencana tsunami di mana ratusan ribu saudara-saudara kita tersapu oleh air bah laut. Kondisinya sudah tidak mungkin lagi untuk dilakukan sesuai dengan syariat. Maka MUI mengeluarkan fatwa dalam kondisi yang seperti itu boleh jenazah itu tidak dimandikan. Boleh jenazah itu tidak dikafankan. Dan boleh jenazah itu tidak disolatkan. Bahkan MUI mengatakan bahwa setelah jenazah dikubur, baru kemudian disolatkan. Itu yang kita kenal dengan istilah solat gaib. Nah kembali ke Fiti yang tadi kita saksikan sama-sama. Kondisi jenazahnya sudah tidak lagi normal. Maka MUI dalam fatwa tersebut mengatakan bahwa kalau kondisi jenazah sudah tidak normal, maka boleh dikuburkan. Tidak lagi harus dikafani. Misalnya yang kita saksikan tadi di dalam kardus dan dibungkus dengan plastik. Kalau memang memungkinkan, diguyur saja plastik-plastiknya, itu menandakan sudah dimandikan. Karena kondisinya sudah kondisi darurat. Tidak bisa lagi mungkin dimandikan secara normal, dikafankan secara normal. Maka dalam kondisi seperti itu, MUI mengeluarkan fatwa boleh langsung dikuburkan, tidak usah lagi dimandikan, apatah lagi dikafankan. Kalau ada kemungkinan, memungkinkan, diguyur saja dengan air bersih. Termasuk dikubur dengan plastik-plastiknya. Termasuk itu. Jadi dalam kondisi yang darurat, para ulama memberikan pengecualian. Pengecualian. Lain misalnya dalam kondisi yang normal-normal saja. Maka kaifiyah pengurusan jenazah harus dijalankan sesuai dengan prosedur. Nah,
kita kan juga sering gitu, Pak Ustadz, melihat apa di berita-berita misalnya kasus-kasus seperti tadi, pihak kepolisian biasanya berusaha mencari tahu, butuh penyelidikan lebih lanjut sehingga ada yang namanya proses otopsi. Nah, sementara kan kita kalau dalam Islam memperlakukan jenazah itu harus sebaik-baiknya. Betul. Seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, bahkan kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk dimandikan tidak perlu. Sementara otopsi itu kan butuh proses yang menyeluruh ya Pak Ustadz ya, berarti apa namanya ada tindakan gitu terhadap jenazah. Nah ini dalam hukum Islam otopsi itu seperti apa Pak Ustadz? Para pemirsa, dalam Islam itu selama tujuannya baik dan untuk kemaslahatan maka hukumnya dibolehkan. Termasuk ini autopsi terhadap jenazah. Sebab perlu diingat bahwa Islam itu berdiri di atas nilai keadilan. Kita tahu bahwa penyebab kematian manusia ada yang alami dan ada yang tidak alami. Kalau yang alami ya tentu tidak diperlukan lagi pengusutan dan sebagainya. Tetapi yang dikhawatirkan kalau hilangnya nyawa seseorang ini karena faktor disengaja, maka itu diperlukan pengusutan. Dalam Islam sendiri, otopsi kalau memang niatnya, tujuannya untuk kemaslahatan boleh. Seperti kita tahu misalnya ada otopsi anatomis dan klinis. Ini adik-adik kita para mahasiswa kedokteran memerlukan itu. Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk pengobatan segala macam penyakit yang ada pada diri manusia. Maka Islam membolehkan itu. Kemudian, nah ini yang kita bicarakan, ada otopsi forensik, di mana asas keadilan harus ditegakkan. Ketika seseorang tadi itu meninggalnya tidak dalam kondisi yang alami, maka otopsi forensik harus segera dilaksanakan. Nah, atas kewenangan siapa ini? Tentu atas kewenangan aparat yang berwajib dan lembaga hukum. Karena lagi-lagi Islam berdiri di atas nilai-nilai keadilan supaya hal-hal seperti itu terusut dengan tuntas. Wallahualam. Jadi kita kembalikan kepada tujuannya, Pak Ustadz. Tujuannya betul. Kalau tujuannya memang untuk kita menjunjung nilai keadilan, kemudian juga untuk kemaslahatan sebanyak-banyaknya umat, dibolehkan. Baik. Nah, sahabat hikmah, kita akan membahas satu kisah lagi yang pasti ini datang dari sahabat hikmah yang sudah memberikan pertanyaan Pak Ustadz seputar binatang yang diistimewakan di dalam Islam. Nah, dan binatang ini sering kita temui di rumah dan kadang-kadang mengganggu, padahal statusnya istimewa. Nah, jadi kita harus bagaimana memperlakukannya? Kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana, sahabat.